Halo, perkenalkan nama saya Helena Aurelia Putri Snita, biasa dipanggil Helena, dengan NIM 241114007. Saat ini saya akan membahas tema panggilan hidup berkeluarga, yaitu moral hidup dan hidup berkeluarga. Dalam materi ini dijelaskan bahwa hidup sebagai orang Katolik itu bukan hanya tentang rajin ke gereja atau rajin berdoa, tetapi juga soal bagaimana kita itu menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam materi ini juga membahas tentang bagaimana iman Katolik mengajarkan kita untuk hidup dalam cinta kasih dan moralitas hidup yang benar. Jadi, moralitas bukan hanya soal aturan atau larangan, tetapi sebagai bentuk tanggapan kita terhadap kasih Allah. Kita dipanggil untuk dapat menjalani hidup yang baik dan benar sebagai cara kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita tuh takut tentang hukuman. Nah, sebagai manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti kita itu memiliki akal budi, kehendak yang bebas, dan hati nurani. Selain itu, kita juga diberikan kebebasan atas apapun yang akan kita ambil dan lakukan. Namun, kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan yang telah kita lakukan. Salah satu hal penting yang dibahas dalam tema ini adalah tentang hidup berkeluarga. Pernikahan dalam gereja Katolik itu bersifat sakramen. Jadi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Nah, dalam pernikahan Katolik, pasangan suami istri dipanggil untuk dapat saling mengasihi, saling setia, dan membimbing anak-anaknya dalam iman. Nah, keluarga juga jadi tempat pertama di mana anak-anak itu belajar nilai-nilai hidup. Misalnya, kejujuran, cinta kasih, tanggung jawab, dan tentang iman. Intinya, materi ini mengajak kita untuk melihat hidup kita sebagai bagian dari rencana kasih Tuhan. Kita diajak untuk hidup dengan cinta, dengan tanggung jawab, dan saling peduli, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, semua itu dimulai dari kesadaran kita bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan dan kita juga dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita itu mau untuk membalas cinta itu lewat hidup yang baik seturut dengan kehendak Allah. Nah, di masa sekarang ini banyak keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, kebutuhan hidup yang semakin mahal, biaya pendidikan anak yang meningkat, dan lapangan kerja yang sedikit itu kadang dapat memicu stres dan tekanan dalam sebuah keluarga. Dalam situasi ini, tekanan finansial dapat berdampak langsung pada pertumbuhan anak-anak, baik secara fisik, secara mental, maupun spiritual. Nah, anak-anak yang tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi dari orang tuanya akan mengalami kecemasan, mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, hingga mungkin gangguan emosional akibat suasana rumah yang kurang nyaman. Nah, maka dari itu, gereja juga mengajak para calon suami istri untuk dapat menyiapkan dalam segi mental maupun finansial, karena merupakan hal yang cukup penting dalam tumbuhnya sebuah keluarga. Gereja Katolik menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga sangat penting untuk perkembangan pribadi dan iman anak-anak. Nah, ajaran gereja menekankan pentingnya keluarga sebagai tempat pertama pembentukan moral, cinta kasih, dan iman mereka. Nah,
Melihat kenyataan ini, saya mulai berpikir dan sadar, apakah saya itu sudah cukup bersyukur atas apa yang saya punya? Terkadang, saya malah mengeluh soal hal-hal kecil, padahal di luar sana masih banyak keluarga yang sedang berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, saat ini saya juga sadar bahwa keadaan ekonomi orang tua atau sebuah keluarga itu sangat mempengaruhi suasana batin yang ada di dalam rumah. Nah, kalau misalnya orang tua itu stres karena uang, biasanya si anak itu akan ikut tertekan, bahkan tanpa mereka sadari juga. Nah, dalam isu ini, saya banyak belajar salah satunya tentang pentingnya mental dan finansial yang siap sebelum berkeluarga. Karena jika kita tidak siap secara mental dan finansial, maka akan cenderung timbul konflik dalam keluarga, dan kehidupan berkeluarga akan cenderung berjalan dengan banyak kesalahpahaman. Nah, maka dari itu saya mulai sadar tentang pentingnya hal ini agar kehidupan keluarga itu akan berjalan dengan damai dan tenang. Karena biasanya sebagian besar konflik dalam keluarga itu muncul karena faktor perekonomiannya. Nah, dari ajaran gereja ini saya juga diingatkan bahwa hidup berkeluarga bukan hanya soal uang atau tentang materi, melainkan soal cinta kasih, soal perhatian, dan tentang pertumbuhan iman. Nah, meskipun kondisi perekonomian yang sulit, yang terpenting yaitu adalah bagaimana kita tetap saling mendukung, dapat saling berkomunikasi dengan baik, dapat saling berusaha, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Saya terpanggil untuk lebih peka dan lebih peduli pada keluarga saya sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama orang yang membutuhkan yang ada di sekitar saya. Sekian dari saya, terima kasih.